Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sedekah versus bencana. Ya, sedekah versus bencana. Siapa yang lebih kuat? Ya. Kita lihat akhir-akhir ini negeri kita selalu dirundung bencana. Ya, kita berbaik sangka aja. Ini teguran lah buat kita, ini juga peringatan buat kita. Cuma yang jelas dari segi ilmunya ternyata sedekah ini dapat menolak bencana, dapat menolak musibah, dapat menolak bala. Ya. Apa yang biasanya terjadi sama kita? Kita biasanya gini nih, bencana alam dulu, barulah kita akhirnya apa? Sedekah besar-besaran, donasi besar-besaran. Kenapa nggak dibalik coba? Pakai otak kanan, dibalik. Kita bersedekah besar-besaran, kita donasi besar-besaran, mudah-mudahan bencana tidak terjadi. Nah, jadi dibalik caranya. Persis kayak ilmu sedekah yang dulu saya bahas. Orang-orang biasa gini nih, cukup dulu baru sedekah. Nah, kalau kita balik, sedekah dulu, entar jadinya cukup. Nah, dibalik caranya. Ada lagi yang dagang gitu, buka usaha, ya, bisnis. Kalau untung baru sedekah. Ini nggak bagus menurut saya, nggak baik menurut saya. Yang bagus gimana? Yang baik gimana? Sedekah dulu, insya Allah nanti jadinya untung. Dibalik caranya. Jadi pakai otak kanan gitu ya, dibalik. Nah, termasuk juga dalam konsep bencana ini. Tidak ada orang yang mau bencana ini terjadi, ya, nggak ada gitu. Tapi andai kata terjadi, bagaimana menyikapinya? Andai kata ini belum terjadi, bagaimana menyikapinya? Nah, saya menawarkan solusi di sini, ya, yaitu sedekah itu, semangat kita berbagi itu. Bukan hanya itu, pertama janjinya ya, janji Nabi bahwa sedekah itu menolak bala, satu. Kedua, sebenarnya sedekah itu juga menunjukkan bahwa kita tuh masih peduli sama yang lain. Kita ini biasanya apa? Orang itu susah dulu, kena bencana dulu, baru peduli. Nah, kenapa nggak kita balik? Sebelum bencana terjadi, kita udah peduli sama dia. Nah, sedekah itu membuktikan. Ini adalah bukti konkret bahwa kita peduli sama yang lain. Gitu loh. Saya ingat ketika itu ya, gempa di Padang waktu itu. Saya terima sebuah kabar luar biasa. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia masak gitu ya, gede gitu, periuknya gitu. Rencananya hasil masakannya itu mau dikasih ke orang, mau disedekahin sama dia. Tak tahu apa yang terjadi, gempa. Hancurlah sebagian Padang ya pada waktu itu, dan beberapa rumah pada waktu itu, termasuk juga rumah tersebut. Hancur juga. Cuma ada satu ruangan yang tidak hancur. Apa itu? Dapur tersebut, tempat periuk itu berada, subhanallah. Jadi periuknya masih ada. Ditutup pakai koran begitu sama dia gitu ya. Karena nunggu waktu itu untuk dimakan, ditutup sama koran itu sama dia. Terus ruangan itu tidak terkena dampak gempa tersebut. Jadi dalam skala kecil telah terbukti di sini bagaimana niat dia untuk bersedekah saja. Belum sedekah loh ini, baru niat doang nih. Kan belum jalan nih sedekahnya, baru niat aja, belum dibagikan di makanan. Ternyata itu telah memelihara makanan itu dan rumah itu sendiri. Ibu itu juga gitu. Nah, jadi terlihat bagaimana sedekah itu dapat menolak bala. Saya teringat juga ketika saya habis seminar waktu itu dari Samarinda, saya pulang sama teman saya, dia yang nyetir. Tahu-tahu karena kita udah ngantuk gitu ya, tahu ada truk di depan kita, jebret gitu. Kalau kita lihat pakai mata nih, mata saya dan mata dia, kayaknya tuh truk udah nabrak kita. Tapi nggak tahu kenapa, walaupun kayak udah nabrak nih ya, ternyata nggak tabrakan gitu. Saya langsung bilang sama dia, Mas, ini bisa jadi. Tadi malam kan kita acara nih, dan kita juga udah sedekah dan mengajak orang-orang untuk sedekah. Mungkin bisa jadi inilah yang menolong kita, sehingga kita tadi terhindar dari bencana tabrakan tadi. Harusnya kayaknya tabrakan nih, depan mata kita nih udah jadi nih. Kayaknya truk itu udah masuk gitu loh ke kita, nyatanya tidak. Nah, jadi ini ternyata bodyguard kita. Jadi sedekah itu bodyguard. Jadi menjaga kita. Jadi kalau kita bersedekah, artinya apa? Kita memiliki dokter pribadi. Karena apa? Menjaga kesehatan kita. Kedua apa? Bodyguard pribadi juga. Menjaga keselamatan kita. Kurang lebih seperti itulah. Memang Allah yang menyelamatkan. Allah yang memelihara kita. Caranya, wasilahnya, perantaranya melalui ya sedekah itu. Nah, saya yakin teman-teman punya berbagai macam cerita lah tentang ini. Pernah dengar, juga mungkin pernah mengalami. Sayangnya apa? Kita nggak ngeh. Kita tidak menjadikannya sebagai formula. Ya, tidak menjadikannya sebagai rumus gitu. Nah, coba mulai sekarang ini jadikan formula. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita dengan sedekah. Nah, untuk itu saya manggil teman saya, Pak Ahmad Ghazali. Dia seorang perencana keuangan. Nah, saya akan minta beliau akan membahas aspek sedekah ini dalam perspektif, dalam kacamata perencanaan keuangan. Ya, kita panggil beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Makasih. Ya.
Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Klien-klien oke semua? Alhamdulillah kita bisa banyak bantu orang untuk bisa ngelola keuangannya dengan baik. Oke. Jadi kan kita membahas ini Pak tentang sedekah dan keterkaitannya dengan bencana gitu ya. Mungkin Pak Gus bisa bahas dalam perspektif perencanaan keuangan. Oke. Jadi perencanaan keuangan itu kan kita tidak cuma bicara bagaimana caranya mendapatkan harta, bagaimana caranya mengelola dan bagaimana caranya mendistribusikan. Ada satu lagi, tapi bagaimana caranya juga kita mengantisipasi terhadap risiko. Risiko itu bisa terjadi secara pribadi, misalnya sakit, misalnya ada kecelakaan, mungkin mobil kita keserempet atau apapun, itu risiko yang pribadi kebakaran dan keluarga, kebakaran di rumah dan yang lain-lain. Bisa juga risiko itu terjadi secara makro atau secara global, misalnya gempa yang kan tidak cuma terjadi di rumah kita, tapi kita ikut terkena dampaknya. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya manajemen risiko. Dalam keuangan, manajemen risiko itu, kalau saya punya rumus, kita ada 3 langkah manajemen risiko. Yang pertama sedekah, yang kedua saving, yang ketiga baru kemudian kita bicara asuransi. Asuransi itu justru nomor 3. Nah, yang selama ini orang bilang, wah kalau manajemen risiko artinya kita perlu punya asuransi. Oh tidak, asuransi itu justru nomor 3. Nomor 1 sedekah dulu. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa sedekah itu menolak bala, menolak bencana. Artinya, kalau ada risiko datang, mungkin nggak jadi tuh yang tadi Mas Ipo ceritakan. Atau dengan kita bersedekah, maka kita terhindar dari risiko-risiko, menolak bencana itu terjadi. Tapi itu terjadi untuk diri kita. Sedangkan bencana bisa jadi terjadi secara makro, misalnya gempa, misalnya kebakaran yang merembet kemana-mana, itu kan risikonya secara makro. Tetap kita tidak bisa terhindar dari situ. Makanya langkah kedua adalah saving. Saving juga hadisnya Rasulullah menjelaskan bahwa hendaklah kamu menyimpan untuk berjaga saat miskin dan membutuhkan. Tapi tidak boleh terlalu banyak di sini. Cuma sekedar katakanlah anak kita sakit, emergensinya kita tetap ada untuk masuk rumah sakit. Kita misalnya mobil mogok. Bagaimana kalau misalnya mobilnya rusak parah yang di mana kita harus beli lagi. Ini baru benteng yang ketiga, yaitu asuransi. Jadi sedekah itu menolak bencana, saving itu kemudian adalah kita kalau sudah kejadian kita tutup itu sedikit, iman yang sedikit. Yang ketiga adalah kita secara bersama-sama untuk membantu juga orang lain. Karena asuransi dalam syariah adalah kita patungan. Ini yang menarik asuransi syariah itu, kita patungan, sama-sama bikin patungan dana bersama. Yang kalau ada salah seorang kena musibah, dana itu akan dicairkan untuk orang kena musibah. Mirip dengan kita mungkin secara tradisional punya yang namanya arisan keluarga gitu ya. Dimana kita semua ada arisan keluarga. Nanti begitu ada yang membutuhkan, siapa sini melahirkan, kita kasih santunan. Sini sakit, kita kasih santunan. Nah, itu kesantunan secara kolektif asuransi syariah seperti itu. Tapi itu langkah terakhir. Karena langkah pertama sedekah dulu. Sedekah menolak bencana. Tidak terjadi. Kalau saving dan asuransi itu adalah mengantisipasi kalau sudah terjadi. Gitu. Jadi kalau saya lihat ya, saya pelajari sebentar dari ilmu Pak Amar Ghazali tadi. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang membutuhkan sedekah itu. Kita selalu mengatakan, oh ini ada orang-orang yang membutuhkan sedekah nih. Kena bencana lah, kena inilah, sedang miskin lah, sedang susah gitu ya. Sebenarnya bisa ya, bisa tidak. Yang paling benar adalah apa? Kitalah yang lebih butuh bersedekah. Jadi bukan orang lain yang membutuhkan sedekah, tapi sebenarnya kitalah yang lebih butuh bersedekah. Agar apa? Ya agar kita lebih sehat, agar kita lebih terpelihara, agar kita terhindar dari bencana. Dan tentu juga ada aspek pahala dan seterusnya ya. Jadi sedekah itu sebenarnya untuk kita. Ujung-ujungnya balik ke kita sebenarnya itu, ya. Jangankan kita gitu ya, yang mudah-mudahan orang beriman. Orang ateis saja percaya bahwa memberi itu akan kembali lagi ke dia. Masa kita orang beriman gak percaya coba? Oke, mungkin itu saja sharing singkat untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Ya. Aduh, ini terima kasih nih Pak Gus. Sama-sama.